Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 6 Strategic Manajemen hari ini akan membahas materi tentang strategi tingkat korporasi, khususnya diversifikasi, integrasi, vertikal, dan aliansi. Next. Oke, di sini anggota kelompok 6 ada saya sendiri, Muhammad Farhan Gesa, dan Ranti Pratiwi, dan juga Syadin Alivia Yusuf. Oke, langsung masuk ke materi pertama. Di sini apa sih strategi tingkat korporasi itu? Nah, itu tuh adalah peta besar yang dibuat oleh perusahaan induk untuk menentukan arah bisnis secara keseluruhan. Ini bukan soal satu produk atau satu divisi saja, tetapi lebih ke mau dibawa kemana eh, arah perusahaan ini. Next. Oke, di sini ada tujuan dan tentunya strategi korporasi. Di sini ada membantu perusahaan memutuskan di industri mana mereka harus bermain. Artinya itu eh, strategi korporasi ini menentukan manajemen puncak dalam membuat keputusan tentang industri, mana yang akan dimasuki atau ditinggalkan. Nah, yang kedua itu tuh ada menentukan alokasi sumber daya secara bijak eh, antar unit. Artinya tuh mengatur lokasi, artinya tuh dengan strategi korporasi perusahaan dapat mengalokasikan modal, tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya lain ke unit bisnis yang paling membutuhkan dan memiliki peluang pertumbuhan tertinggi. Nah, yang ketiga itu ada membangun koordinasi dan sinergi unit bisnis. Di sini itu artinya menjaga agar seluruh unit bisnis dalam suatu perusahaan itu bergerak secara dengan satu tujuan utama. Tanpa strategi korporasi ini, unit-unit bisnis itu sendiri, eh, tanpa strategi korporasi, unit-unit bisnis bisa bekerja secara terpisah dan tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap keseluruhan perusahaan. Next. Oke, yang kedua itu ada slide kedua ada diversifikasi. Apa sih diversifikasi? Diversifikasi itu merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memperluas lini bisnisnya ke sektor atau produk lain di luar kegiatan utama. Tujuan dari diversifikasi itu adalah untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis diversifikasi. Yang pertama ada div- diversifikasi terkait. Di sini perusahaan memperluas usahanya ke industri atau lini bisnis lain maksudnya yang masih memiliki keterkaitan dengan bisnis utamanya. Keterkaitan ini bisa berupa proses produksi, teknologi pasar, atau rantai pasok makanan. Contohnya itu kayak perusahaan mobil mulai memproduksi motor listrik karena masih berada dalam sektor otomotif juga. Nah, di sini yang kedua ada diversifikasi tidak terkait. Di sini itu perusahaan masuk ke industri yang sama sekali berbeda dengan bisnis utamanya dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam hal produk, proses, atau pasar. Contohnya itu perusahaan minyak yang mulai usaha di bidang kuliner. Itu kan kode bisnis itu tidak memiliki hubungan operasional yang jelas gitu. Next. Selanjutnya ada risiko diversifikasi. Nah, di sini tuh risikonya itu bisa kehilangan fokus. Artinya itu terlalu banyak lini bisnis yang membuat manajemen kehilangan fokus terhadap inti bisnis yang sebenarnya menjadi kekuatan utama perusahaan. Yang kedua itu ada biaya manajemen meningkat. Karena semakin banyak bisnis yang dikelola, itu kan semakin kompleks pula pengelolaannya. Eh, ini bisa menyebabkan biaya operasional itu dan manajemen juga ikut meningkat. Yang ketiga ada kesulitan dalam mengolah bisnis yang berbeda jauh. Jika diversifikasi dilakukan ke bidang yang sangat berbeda, perusahaan itu mengalami kesulitan dalam hal keahlian, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap industri baru. Dan ada keuntungan diversifikasi juga di sini. Keuntungan keuntungan ini ada keuntungan ini ada se- sabar resiko yang tidak bergantung pada sumber pendapatan. Dan yang kedua ada peluang tumbuh lebih jelas, lebih besar jika bisa sinergi antara ini bisnis. Artinya tuh
kalau kita bisa beradaptasi di dalam diversifikasi di bidang yang berbeda, maka kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih gitu. Karena kalau kita berani nanggung resikonya maksudnya. Next, selanjutnya ada integrasi vertikal. Nah, di sini integrasi vertikal itu adalah strategi di mana perusahaan memperluas jangkauannya tidak hanya pada produk akhir, tetapi juga mengolah bagian-bagian lain dalam rantai pasok, baik itu proses sebelumnya maupun sesudahnya. Next, oke, di sini integrasi vert, oke, di sini ada hal-hal terkait integrasi vertikal. Nah, di sini eh, ada integrasi vertikal itu sendiri, yaitu integrasi mundur. Seperti ambil alih pemasok, misalnya itu pabrik kopi beli perkebunan kopi. Dan eh, yang kedua ada integrasi maju, itu ambil alih distribusi atau retail, misalnya pabrik baju buka toko sendiri gitu. Di sini ada keuntungan. Keuntungan itu maksudnya kontrol kualitas dan pasokan itu bakal jauh lebih baik juga. Dan keuntungan lainnya itu biaya bisa ditekan karena tidak tergantung pada pihak luar, dan juga mendapatkan perlindungan dari fluktuasi harga pasar. Nah, namun ada tantangannya. Di sini tantangan itu modalnya itu cukup besar dan kompleksitas operasionalnya itu pasti akan meningkat. Oke, oke. Yang kedua itu di tantangan sendiri ada risiko jika industri hulu hilir justru tidak efisien. Next. Oke, selanjutnya ada aliansi strategis. Di sini tuh merupakan bentuk kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan yang tetap berdiri secara independen, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, tujuannya itu bisa berupa pengembangan pasar baru, inovasi teknologi, efisiensi operasional, atau peningkatan eh, daya saing. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bentuk dari aliansi strategis. Nah, untuk bentuk dari aliansi strategis ini kan ada tiga ya. Yang pertama itu dari yang joint venture, yaitu joint venture adalah pembentukan entitas bisnis yang baru yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih perusahaan. Nah, jadi untuk joint venture ini sendiri itu biasanya digunakan untuk masuk ke perusahaan baru atau mengerjakan proyek dengan skala besar yang mungkin butuh investasi besar pula. Nah, yang kemudian di yang kedua itu kemitraan strategis merupakan suatu bentuk kerjasama yang tidak melibatkan pembentukan entitas baru, tetapi lebih pada kolaborasi proyek atau pengembangan produk tertentu. Itu misalnya perusahaan teknologi bekerja sama dengan perusahaan retail untuk menciptakan sistem kasir pintar. Nah, kemudian dari bentuk yang ketiga itu ada konsorsium yang dimana aliansi dari beberapa perusahaan itu untuk menangani proyek-proyek besar seperti di bidang infrastruktur, energi, atau teknologi tinggi ya. Untuk konsorsium ini tuh sering digunakan karena beban kerja dan mungkin biayanya kan sangat besar ya, otomatis perlu untuk dibagi bersama gitu. Jadi konsorsium ini penting biasanya digunakan dalam proyek-proyek besar gitu, sehingga ada beberapa perusahaan yang mungkin dari segi sumber dayanya itu bisa saling berbagi. Oke, next slide. Di sini kita akan membahas mengenai keuntungan dan risiko aliansi strategis. Nah, jadi ada dua keuntungan dan juga risikonya. Jadi dari aliansi strategis itu kan memberikan sejumlah manfaat signifikan ya yang bagi perusahaan yang terlibat. Nah, salah satunya ini ada berupa kemampuan untuk memperluas pasar ataupun mungkin menjangkau segmen konsumen baru yang lebih cepat. Nah, melalui segmen konsumen baru inilah ya di mana melalui kolaborasi inilah itu kan perusahaan bisa mengakses teknologi, kemudian keahliannya, atau mungkin dari sumber dayanya yang sebelumnya tidak dimiliki, tapi bisa terus mengembangkan gitu loh, karena memang dengan adanya aliansi. Nah, kemudian selain itu dari sisi resiko bisnisnya, mungkin eh, karena dia kan biasanya operasional itu dibagi dengan mitra dalam aliansi strategi sehingga untuk tekanan terhadap masing-masing perusahaan itu menjadi lebih ringan karena memang dibagi dengan perusahaan yang beraliansi gitu. Namun demikian itu aliansi strategis juga ada risikonya tersendiri yang dimana mungkin dari segi perbedaan budaya organisasinya di antara
dua atau lebih perusahaan itu kan pasti mempunyai budaya organisasi dan operasional yang berbeda ya. Nah, hal inilah yang nanti akan menimbulkan konflik gitu loh. Kemudian ada dari ketergantungan yang terlalu tinggi pada mitra itu juga bisa mengganggu fleksibilitas perusahaan dalam beradaptasi atau melakukan inovasi. Nah, itu kayak berupa kayak dalam analisis perusahaan mungkin ada perusahaan A dan B yang mungkin perusahaan B itu mereka lebih unggul lah. Nah, karena B si B ini mungkin lebih unggul, otomatis yang A kan akan terlalu ketergantungan gitu loh kepada perusahaan yang B sehingga mungkin bisa jadi penghambat dalam peningkatan atau dalam inovasinya. Kemudian yang paling berisiko yaitu jika tidak ada kesamaan visi dan tujuan yang sama, otomatis kan kerjasama yang dilakukan itu jadi nggak efektif dong dan yang akhirnya akan berujung pada kegagalan dalam aliansi strategis ini. Next slide. Di sini kita membahas mengenai faktor penentu keberhasilan aliansi. Nah, agar aliansi strategis itu bisa berhasil dan juga berjalan sesuai harapan, ada juga beberapa faktor kunci yang harus dipenuhi. Yang pertama-tama adalah kesamaan visi dan misi antara pihak yang beraliansi. Karena tanpa arah tujuan yang sama, otomatis kan kedua perusahaan atau lebih perusahaan ini akan sulit dong menyatukan strategi dan juga kebijakan yang efektif. Kemudian yang kedua ada di komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan yang sangat penting karena karena bila semua pihak yang beraliansi itu bisa saling memahami, otomatis kan bisa saling memberi masukan serta bisa menyelesaikan masalah sejak awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi, yang dimana tanpa komunikasi yang baik, maksud saya tanpa komunikasi yang baik, otomatis kan akan menimbulkan miskomunikasi gitu loh. Kemudian bisa hilangnya kepercayaan yang berujung pada ya kegagalan aliansi tersebut. Kemudian di poin yang terakhir, yang ketiga ini ada kepercayaan dan komitmen jangka panjang. Karena aliansi itu kan jumlahnya nggak mungkin satu perusahaan doang kan. Jadi ada dua atau lebih perusahaan yang di mana ini tuh bukan sekedar kerjasama untuk proyek yang jangka pendek, tetapi juga pasti semua perusahaan itu butuh dedikasinya dan juga tujuan yang kuat gitu loh dari semua pihaknya untuk bekerja sama yang nantinya bisa beradaptasi, kemudian menyelesaikan konflik atau mungkin bisa berinovasi gitu. Karena apabila dari ketiga faktor ini nggak ada atau nggak kuat ya otomatis peluang keberhasilan dari aliansi itu pasti uh, menurun gitu dan bakal berujung pada kegagalan dalam aliansinya. Oke, next slide. Di sini membahas mengenai contoh aliansi strategis yang sukses atau gagal. Jadi dalam contohnya ini kan karena dalam aliansi strategis itu nggak mungkin semuanya berhasil, ada beberapa yang gagal kan dari beberapa aliansi strategis itu bisa menjadi studi kasus gitu. Yang contohnya mungkin dari sisi yang sukses kita bisa lihat dari kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek gitu. Nah, di mana dalam kerjasama ini Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi dan juga Gojek sebagai platform digital itu saling melengkapi gitu dalam ekosistem eh, bisnis mereka dalam layanan digital mereka. Nah, kemudian kerjasama itu bakal memperkuat posisi keduanya di industri teknologi dan juga meningkatkan nilai layanan bagi pelanggan. Kemudian contoh sukses yang lainnya ada di aliansi antara Indofood dengan Nestle, khususnya dalam pengembangan dan juga distribusi produk makanan dan minuman yang mungkin memiliki nilai gizi atau daya saing tinggi di pasar Indonesia, karena kan kedua perusahaan ini benar-benar punya nama gitu loh. Nah, kemudian eh, di yang contoh gagalnya, kita bisa berkaca pada aliansi yang kerjasama antara Sony dan Ericsson, yang dimana mungkin dari awal joint venture ini kan dibentuk untuk memproduksi ponsel pintar ya, namun karena adanya perbedaan strategi dan juga fokus bisnis yang nggak sejalan, jadi kerjasamanya tuh ujungnya pada kegagalan gitu, yang akhirnya ya dibubarkan dan jadi aliansinya tuh kurang kesamaan arah bisnis. Oh, next slide. Kemudian kita akan bahas mengenai peran sustainability dan ESG dalam strategi korporasi. Jadi, integrasi prinsip environmental, sosial, dan juga governance dalam strategi bisnis itu membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko. Jadi kan dalam beberapa tahun terakhir, dalam masa digitalisasi ini kan sustainability dan prinsip ESG itu kan semakin menjadi perhatian utama ya dalam strategi bisnis modern.
yang dimana perusahaan yang ingin bertahan di masa depan tuh nggak hanya dituntut untuk menghasilkan profit atau keuntungan, tapi juga harus memperhatikan nih dampak terhadap lingkungannya, masyarakatnya, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Nah, dengan menerapkan ESG, perusahaan itu bisa membangun kepercayaan publik, kemudian meningkatkan reputasi merek, serta menarik investor yang peduli dengan keberlanjutan. Nah, selain itu juga, ESG itu juga membantu perusahaan dalam identifikasi risiko sejak dini yang mungkin kayak perubahan regulasi lingkungan atau mungkin tekanan dari konsumen yang lebih sadar sosial. Banyak nih perusahaan besar yang kini mungkin mulai merancang strategi bisnis jangka panjang yang mungkin berdasarkan prinsip keberlanjutan ya, karena mereka itu menyadari bahwa nilai perusahaan di masa depan tidak hanya diukur dari segi sisi profit atau financialnya, tetapi juga dari dampaknya kepada bumi dan manusia gitu. Kemudian ada contohnya dari inovasi strategi di era disruptif ini, yaitu eh, selain perusahaan dituntut untuk berinovasi secara cepat agar bisa bertahan, inovasi strategi itu kan tidak hanya soal produk ya, tetapi juga model bisnisnya dan juga cara perusahaan menciptakan nilainya atau value-nya. Misalnya dari Uber sendiri yang merevolusi industri transportasi dengan model ride hailing yang dimana tidak memerlukan kepemilikan kendaraan, ya hampir sama kayak Gojek lah. Nah, mereka ini itu menghubungkan pengemudi dengan penumpang melalui platform digital. Kemudian ada Airbnb yang juga melakukan hal serupa di industri pribadinya sendiri yang mereka ini tuh kayak memberikan industri akomodasi. Jadi orang itu menyewakan rumah pribadi mereka kepada wisatawan gitu. Ya hampir sama kayak yang ada di sini kayak mungkin ya akomodasi lainnya yang di sini mungkin juga ada. Nah, inovasi itu memanfaatkan teknologi dan juga mengubah cara konsumen mengakses layanan yang dimana media kayak contoh lain dah ada media cetak kayak koran, kemudian majalah itu kan dari yang berupa fisik jadi beralih ke platform digital kan agar tetap relevan gitu di tengah perubahan perilaku membaca. Karena memang kan sekarang udah terbanya informasi lewat ponsel dan juga internet gitu. Next slide. Di sini ada dampak dari digitalisasi dan juga teknologi pada strategi korporasi. Jadi digitalisasi dan kemajuan teknologi kan telah mengubah gitu cara perusahaan itu menjalankan sebuah bisnis gitu. Nah, strategi korporasi itu jadi nggak bisa lepas dari penggunaan teknologi digitalnya. Nah, kemudian teknologi ini tuh memungkinkan untuk perusahaan mengotomatisasi prosesnya, kemudian meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya operasionalnya. Nah, selain itu digitalisasi juga membuka peluang ini untuk menciptakan model bisnis baru dan juga mungkin bisa menjangkau konsumen yang lebih luas yang semuanya mungkin hanya di situ-situ aja, tapi karena dampak dari digitalisasi kan otomatis bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, lebih jauh lagi gitu. Dan mungkin bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan juga cepat. Banyak nih perusahaan yang kini tuh membangun ekosistem digitalnya sendiri yang dimana mungkin memanfaatkan dari data pelanggannya, kemudian mengembangkan platform yang berbasis aplikasi dan lain-lain. Nah, tanpa adopsi teknologi yang kuat, otomatis kan perusahaan itu bisa tertinggal dong dengan pesaingnya. Mungkin mereka bakal lebih inovatif karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena itulah strategi digital itu menjadi ibaratnya fondasi utama dalam rencana jangka panjang untuk perusahaan. Oke, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dan pemilihan strategi. Nah, kapan sih perusahaan memilih masing-masing strategi? Nah, yang pertama, diversifikasi. Jadi, strategi ini dipilih ketika pasar utama perusahaan sudah mulai jenuh ataupun ketika perusahaan ingin mengurangi risiko bisnisnya. Nah, diversifikasi ini juga cocok jika perusahaan memiliki sumber daya yang berlebih dan ingin masuk ke pasar yang baru untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, yang kedua ini integrasi vertikal. Nah, strategi ini digunakan ketika perusahaan ingin mengelola sendiri proses dalam rantai pasokannya. Nah, biasanya strategi ini dipilih jika perusahaan mengejar efisiensi, stabilitas dalam pasokan, serta ingin menekan biaya produksi ataupun distribusinya. Kemudian yang ketiga adalah aliansi strategis. Nah, aliansi strategis ini menjadi pilihan saat perusahaan ingin melakukan kolaborasi, baik untuk memasuki pasar yang baru, berbagi risiko, ataupun berbagi teknologi.
Nah, strategi ini juga tepat digunakan ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi dengan cepat tanpa harus mengeluarkan investasi besar. Oke, selanjutnya masih di perbandingan dan pemilihan strategi berdasarkan analisis SWOT. Dimulai dari diversifikasi, strategi ini memiliki kekuatan utama dalam membuka sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Namun, kelemahan yang ini terletak pada risiko kehilangan fokus terhadap bisnis inti, karena perhatian dan juga sumber daya perusahaan ini menjadi terbagi ke sektor yang baru. Nah, meskipun begitu, diversifikasi ini memberikan peluang yang besar untuk ekspansi ke industri yang sedang berkembang. Nah, tetapi ancaman yang perlu diwaspadai ini adalah berupa kegagalan perusahaan dalam memahami industri baru tersebut yang bisa juga berdampak buruk pada performa bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah integrasi vertikal. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola langsung proses dalam rantai pasokannya sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya yang signifikan. Namun kelemahan dari strategi ini adalah tingginya tingkat biaya investasi serta kurang fleksibelnya perusahaan dalam menghadapi perubahan yang pasar. Di sisi lain, integrasi vertikal ini memberikan peluang untuk meningkatkan margin keuntungan karena perusahaan dapat mengoptimalkan proses secara internal. Nah, di sisi lain, tantangan yang dihadapi ini adalah apabila terjadi gangguan di satu bagian rantai, nah maka dampaknya ini bisa meluas dan juga memengaruhi seluruh sistem operasional. Kemudian di strategi yang terakhir atau aliansi strategis, jadi strategis ini mempunyai kekuatan berupa akses terhadap pasar ataupun teknologi baru dengan risiko yang terbagi bersama dengan mitranya. Namun di balik itu memiliki ada kelemahan yang berupa ketergantungan terhadap mitra yang bisa menjadi hambatan apabila hubungan kerjasama ini tidak berjalan mulus. Nah, peluang dari strategi ini adalah dengan adanya sinergi antar perusahaan yang juga bisa mendorong pertumbuhan dan inovasi. Nah, tetapi perusahaan juga harus waspada terhadap ancamannya yang berupa konflik kepentingan ataupun perbedaan budaya organisasi yang dapat mempersulit kolaborasi. Selanjutnya adalah tantangan implementasi strategi korporasi. Nah, dalam menerapkan strategi korporasi ini, perusahaan seringkali menghadapi berbagai tantangan, yang mana pertama adalah hambatan dalam penerapan strategi. Nah, hal ini dapat berupa resistensi dari karyawan terhadap perubahan, karena karyawan ini masih tidak siap ataupun takut akan hal yang baru. Nah, selain itu, kurangi sumber daya, baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun teknologi. Nah, hal ini juga dapat menghambat proses implementasi. Nah, selain itu, komunikasi dan koordinasi antar bagian yang tidak efektif ini dapat juga menyebabkan kesalahpahaman dan juga memperlambat pencapaian tujuan. Dan selanjutnya, tantangan berikutnya ini ada pada aspek manajemen perubahan dan juga adaptasi organisasi. Nah, perusahaan ini perlu melakukan sosialisasi strategi kepada seluruh karyawan agar semua pihak dapat memahami arah perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu perlu juga dilakukan pelatihan dan juga pengembangan keterampilan baru supaya supaya karyawan ini dapat menyesuaikan diri dan akhirnya dibutuhkan juga evaluasi berkala serta fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika agar strategi perusahaan ini tetap relevan dan juga bisa dijalankan dengan efektif. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Nah, kita nanti pada studi kasus yang kali ini kita akan berfokus pada salah satu perusahaan yaitu Tesla Incorporated. Next slide. Sebelum memulai studi kasus, kita pasti harus tahu dong untuk profil dari Tesla ini sendiri itu bagaimana. Jadi, Tesla ini merupakan perusahaan otomotif dan teknologi energi bersih yang didirikan pada tahun 2003 di Amerika Serikat dan saat ini berkantor pusat di Palo Alto, California. Nah, untuk Tesla ini dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan mobil listrik berperforma tinggi dan juga inovasi energi berkelanjutan. Nah, Tesla ini saat ini di bawah kepemimpinan Elon Musk sebagai CEO dan Tesla itu mengusung misi untuk mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Nah, selain memproduksi mobil listrik seperti model S, 3, X, dan Y, Tesla sendiri itu juga mengembangkan produk energi seperti Powerwall atau baterai penyimpanan,
energi untuk rumah, kemudian solar roof, yaitu atap panel surya, kemudian Tesla sendiri tuh juga mengintegrasikan berbagai fungsi mulai dari riset, kemudian pengembangan, manufaktur, dan distribusi hingga layanan purna jual yang mungkin ini tuh menjadikan unique selling-nya dibandingkan perusahaan otomotif tradisional lainnya. Kemudian dengan pendekatan inovatif dan juga pengendalian penuh atas teknologi dan juga rantai pasok, Tesla ini tuh kemudian menjadi salah satu perusahaan yang berpengaruh gitu di industri kendaraan listrik dan energi terbarukan di secara globalnya. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh Tesla. Di sini permasalahannya itu yang pertama, ketergantungan ketergantungan awal pada supplier pihak ketiga. Nah, Tesla itu awalnya sangat bergantung pada pemasok luar negeri untuk komponen paling eh, untuk komponen penting seperti baterai, chip, dan suku cadangnya. Ketergantungan itu membuat Tesla kurang fleksibel dalam mengontrol kualitas, harga, dan ketersediaan barang. Jika pemasok mengalami kendala operasional, Tesla juga ikut terganggu. Nah, yang kedua itu ada gangguan rantai pasok global. Selama pandemi COVID-19 dan krisis semikonduktor global, Tesla itu menghadapi hambatan besar dalam menghadapi eh, pengadaan komponen. Banyak produksi yang tertunda karena pasokan chip itu tidak mencukupi. Ini tuh berdampak pada kelangsungan dan kapasitas produksi dan kecepatan pengiriman kendaraan ke pelanggan. Yang ketiga itu ada tingginya biaya produksi dan keterlambatan pengiriman. Nah, di sini biaya untuk memproduksi mobil listrik itu terutama baterai itu sangat tinggi. Tambah lagi dengan keterlambatan pengiriman yang membuat konsumen harus menunggu lebih lama, ini menurunkan kepuasan pelanggan dan mengancam efisiensi operasional. Yang keempat itu ada kebutuhan inovasi cepat, tapi terhambat koordinasi eksternal. Untuk tetap unggul, Tesla itu harus berinovasi secara cepat. Namun jika masih terlalu bergantung pada pihak luar, proses inovasi itu bisa terhambat karena perbedaan kecepatan kerja, kepentingan, dan koordinasi antar perusahaan. Yang kelima itu ada tekanan kompetitif dari pesaing baru dan lama. Saat ini banyak pesaing baru seperti BYD dan Lucid Motors, serta produsen mobil tradisional lain seperti Toyota, Ford, dan GM yang mulai serius mengembangkan kendaraan listrik juga. Nah, selanjutnya di sini ada solusi Tesla berdasarkan strategi manajemen. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang lewat pembangunan Gigafactory. Tesla itu membangun pabrik raksasa di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Ini membuat mereka bisa memproduksi baterai mobil dan komponen penting serta secara mandiri dalam skala besar, serta menekan biaya jangka panjang. Yang kedua ada penguatan kontrol internal. Nah, di sini Tesla itu mengelola sendiri banyak aspek penting seperti produk baterai, software kendaraan, dan distribusi mobil. Dengan begitu, mereka punya kontrol penuh atas kualitas waktu produksi dan inovasi tanpa harus menunggu pihak dari luar. Yang ketiga itu ada struktur organisasi yang ramping dan cepat ambil keputusan. Nah, struktur organisasi Tesla itu tidak terlalu birokratis. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel, apalagi saat menghadapi kondisi pasar yang berubah-ubah seperti saat pandemi COVID-19 dan krisis chip. Yang keempat itu ada keselarasan visi Elon Musk dengan misi perusahaan. Kepemimpinan Elon Musk itu sendiri memberi arah yang kuat dan konsisten. Visi jangka panjang seperti percepatan transisi ke energi terbarukan diinternalisasikan ke seluruh strategi perusahaan, termasuk pengembangan teknologi dan perluasan pasar. Yang kelima, investasi besar pada R&D. Tesla itu berani mengelontorkan dana besar untuk riset pengembangan, terutama di bidang mobil otomotif, self-driving, chip AI, buatan sendiri, uh, per- dan pembaruan software lewat sistem over the air atau OTA. Langkah ini membantu Tesla tetap unggul dalam hal teknologi. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, baik, di sini kita akan bahas bagaimana Tesla ini menerapkan strategi integrasi vertikal sebagai solusi untuk memperkuat posisi bisnisnya. Nah, yang pertama dari sisi integration atau integrasi ke hulu, nah Tesla ini melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, mereka ini memproduksi baterai sendiri di Gigafactory yang dibangun bersama dengan Panasonic. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok pihak ketiga. Dan kemudian Tesla ini juga mengakuisisi perusahaan energi bernama SolarCity untuk menjamin pasokan energi bersih melalui panel surya. Nah, selain itu, Tesla ini juga mendesain dan juga memproduksi chip AI mereka sendiri, yaitu Dojo chip. Nah, yang digunakan untuk mengembangkan fitur self-driving mereka. Selanjutnya, dari sisi forward integration atau integrasi ke hilir, Tesla ini memilih untuk menjual mobilnya langsung ke konsumen tanpa melalui dealer pihak ketiga. Nah, ini memberikan eh, Tesla ini jadi memiliki kendali yang penuh atas pengalaman dari pelanggan. Nah, Tesla ini juga mengelola penjualan pembaruan software dan layanan pengguna jual secara langsung. Nah, selain itu, Tesla ini juga memanfaatkan teknologi over the air atau OTA untuk memperbarui dan juga menambahkan fitur mobil mereka tanpa harus datang ke bengkel. Nah, dengan integrasi vertikal dari hulu ke hilir ini, Tesla ini jadi mampu menciptakan sistem yang efisien, terintegrasi, dan lebih tahan terhadap gangguan eksternal. Oke, jadi dari studi kasus Tesla ini kesimpulannya adalah Tesla ini tuh menunjukkan bahwa penerapan strategi integrasi vertikal yang dikelola dengan pendekatan manajerial yang tepat itu dapat memicu kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan industri. Nah, melalui integrasi vertikal, Tesla ini tuh mampu mengendalikan seluruh rantai nilai dari produksi baterainya, kemudian pengembangan softwarenya, hingga distribusi langsung ke konsumen yang memberikan mereka ini tuh keunggulan kompetitif yang mungkin sulit untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. Kemudian dari perspektif strategi manajemen, keberhasilan itu tidak hanya lepas dari visi jangka panjang perusahaan, kemudian pemimpinan yang kuat, serta struktur organisasi yang agile, serta kemampuan pengambilan keputusan berbasis data inovasi. Nah, integrasi vertikal ini tuh bukan sekedar keputusan keputusan operasional dari bagian tapi tidak sekedar kebutuhan operasional, tapi itu bagian dari strategi korporat yang selaras dengan misi perusahaan yang kemudian dikendalikan secara sistematis oleh manajemennya. Dengan demikianlah strategi manajemen itu berperan penting gitu dalam memastikan bahwa pilihan strategi korporasi seperti integrasi vertikal itu mungkin dapat diimplementasikan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, Tesla itu menjadi bukti bahwa kombinasi strategi korporasi yang tepat, kemudian manajemen strategis yang visioner itu dapat mendorong pertumbuhan dan ketahanan bisnis di era disruptif. Nah, itu saja materi yang disampaikan dari kelompok 6. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Ranti. Nah, karena sesi penyampaian materi terus selesai, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya, dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil, strategi korporasi mana di antara diversifikasi, integrasi vertikal, atau aliansi yang memberikan keseimbangan optimal antara ketahanan bisnis dan efisiensi operasional? Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya, Dia Ratu. Terima kasih kelompok enam atas presentasinya dan kesempatannya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu kan banyak perusahaan besar seperti Meta ataupun Google itu kan melakukan diversifikasi ke sektor AI ya, kayak misalkan eh, Metaverse ataupun AI lainnya gitu. Namun itu kan beberapa perusahaan besar itu kan mengalami kerugian ya karena mereka tuh menggunakan diversifikasi ini nih. Nah, menurut kelompok kalian, mengapa sih sebagian perusahaan teknologi berhasil dengan diversifikasi ke bidang frontek seperti AI, sementara banyak perusahaan lain itu gagal, dan apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Nah, selanjutnya Melanie Indriani.
Oke, makasih sebelumnya buat penjelasan dari kelompok ini yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Tadi kan kalian sempat bahas tentang integrasi vertikal ya. Nah, saya izin bertanya. Jadi melihat kasus di Indonesia tentang Waskita Karya yang tengah menghadapi krisis keuangan dan gagal karena kurangnya manajemen risiko dan pengawasan dalam ekspansi produk-produk infrastrukturnya. Nah, menurut saya ini relevan nih untuk dikaji lebih dalam karena mengingat banyak perusahaan di BUMN ini yang menerapkan strategi serupa tanpa kesiapan pengelolaan yang matang. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Mungkin sekitar, terima kasih.
Halo teman-teman, mungkin sesi diskusinya udah selesai. Kita bisa lanjut lagi ke sesi eh, jawab-menjawabnya. Oke, sambil nunggu teman kita yang off cam, mungkin kita tunggu sebentar juga ya. Oke, mungkin langsung aja kita jawab. Yang pertama dari pertanyaan dari saudari Dia Ratu. Pertanyaannya itu dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan besar seperti Meta, Amazon, dan Google melakukan diversifikasi ke sektor AI, healthy tech, dan metaverse. Namun, sebagian justru mengalami kerugian besar karena masuk ke industri tanpa kejelasan sinergi. Mengapa sebagian perusahaan teknologi itu berhasil dengan diversifikasi ke bidang pertanian seperti AI, sementara banyak perusahaan lain mengalami kegagalan? Apakah penyebab yang menyebab apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Oke, kita anggap saja eh, perusahaan seperti Meta, Amazon, dan Google itu memang telah berhasil melakukan diversifikasi ke sektor kontainer seperti AI, health tech, dan metaverse karena mereka itu memiliki sumber daya yang kuat dan juga infrastruktur teknologi yang matang serta tim ahli dalam bidangnya. Keberhasilan mereka juga didorong oleh kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru dengan bisnis utama mereka, menciptakan sinergi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan juga. Namun perusahaan lain itu yang gagal dalam diversifikasi seringkali masuk ke industri baru tanpa perencanaan yang matang, tidak mempertimbangkan kesesuaian dalam bisnis utama, atau tidak memiliki strategi yang jelas. Nah, tanpa sinergi yang tepat juga, diversifikasi bisa menyebabkan kerugian besar karena sumber daya yang terbuang itu atau bahkan tidak dapat bersaing dengan pemain utama di industri baru tersebut. Dan faktor kegagalan lainnya itu karena brand recognition. Perusahaan besar itu kan rata-rata yang mencoba ke bidang AI itu sudah memiliki pengenalan merek yang kuat dan kepercayaan pelanggan yang terbangun lama. Namun besar dan nama-nama besar juga seperti Amazon atau Google juga sudah dikenal luas. Sementara perusahaan-perusahaan yang ingin baru mencoba AI itu seringkali harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan pasar. Dan mungkin jaringan dan sumber daya itu juga mempengaruhi karena perusahaan besar itu memiliki jaringan yang luas dan juga mitra bisnis dan sumber daya untuk memperkenalkan teknologi atau produk dan layanan mereka itu ke, ke dalam market mereka. Perusahaan kecil yang baru masuk biasanya belum memiliki jaringan tersebut, yang membuat mereka itu sulit bersaing pada tingkat yang sama. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh, oke, sorry. Eh, apakah sudah jelas dia Ratu? Sudah jelas dan terjawab, Kesa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Melani. Tadi Melani bertanya terkait kasus Waskita Karya yang tengah menghadapi krisis keuangan dan juga gagal bayar utang. Nah, apakah strategi integrasi vertikal yang sebelumnya diterapkan ini justru menjadi bumerang karena kurangnya manajemen risiko dan juga pengawasan dalam ekspansi dari produk-produk infrastruktur. Nah, jadi dalam kasus Waskita Karya yang ini
sorry, dengan kasus Waskita Karya ini, bisa dibilang ini menjadi contoh nyata dari strategi integrasi vertikal jika tidak dibarengi dengan manajemen risiko dan tata kelola yang kuat. Nah, yang akhirnya justru bisa menjadi bumerang gitu. Nah, meskipun tujuan awal dari integrasi vertikal ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan juga kendali terhadap rantai pasokan mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pendanaan proyek. Nah, mas kita ini justru malah mengalami tekanan likuiditas akibat dari ekspansi yang besar-besaran tanpa adanya arus kas yang sehat. Nah, selain itu, lemahnya pengawasan internal serta penggunaan utang jangka pendek untuk pembiayaan proyek ini dapat memperburuk proyek dalam jangka waktu yang cukup panjang secara kondisi finansial dari perusahaan. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa strategi sekuat apapun ini tetap membutuhkan kesiapan berdasarkan manajerial yang matang. Nah, selain itu, banyak juga BUMN di Indonesia ini yang menerapkan strategi serupa, namun belum tentu memiliki kapasitas untuk mengelolanya dengan baik. Nah, dalam konteks kita, ambisi dari ekspansi yang tidak diiringi dengan perencanaan risiko yang solid, serta dengan kemungkinan adanya eh, investasi eksternal. Nah, hal ini menjadikan integrasi vertikal ini sebagai langkah yang tidak sustainable. Nah, oleh karena itu, penting juga bagi perusahaan nih, khususnya BUMN, untuk menyeimbangkan strategi pertumbuhan dengan prinsip kehati-hatian dan juga tata kelola yang lebih adaptif, agar tidak terjebak pada kegagalan yang sama. Apakah sudah terjawab, Melanie? Sudah cukup menjawab, Syadin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan izin untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Untuk pertanyaannya, yaitu dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil, strategi korporasi mana di antara diversifikasi, integrasi vertikal, atau aliansi yang memberikan keseimbangan optimal antara ketahanan bisnis dan efisiensi operasional? Nah, jadi untuk jawabannya adalah karena kan menghadapi pasar yang sangat nggak stabil ini, perusahaan pasti dituntut untuk memiliki strategi korporasi yang nggak hanya mampu untuk menjaga ketahanan bisnisnya, tapi juga tetap efisien secara operasional. Nah, dari ketidakpastian ekonomi global, kemudian gejolak harga bahan baku, hingga percepatan digitalisasi di Indonesia, itu kan pasti membuat banyak pelaku usaha harus beradaptasi dong dengan cepat. Yang dimana dalam konteks ini tuh terdapat tiga strategi korporasi utama yang mungkin sudah dipertimbangkan tadi ya, yaitu diversifikasi, kemudian integrasi vertikal, dan aliansi strategis. Sebenarnya ketiganya tuh memiliki keunggulan masing-masing. Namun ketika dihadapkan pada kebutuhan akan keseimbangan antara daya tahan bisnis dan efisien, strategi aliansi ini tuh atau aliansi strategis itu menjadi pilihan yang paling relevan gitu dan juga adaptif dalam kondisi pasar Indonesia saat ini. Nah, aliansi strategis itu memungkinkan untuk perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang nanti akan menciptakan entitas baru dalam ekosistem bisnis yang saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan fokus bisnis intinya ataupun mengeluarkan investasi besar sehingga itu cocok untuk kondisi yang pasar saat ini masih fluktuatif gitu. Nah, strateginya itu mendukung ketahanan bisnis karena perusahaan tidak harus menanggung semua risikonya. Kemudian, maksudnya risikonya itu sendirian untuk satu perusahaan aja, tapi tetap risikonya itu dibagi sesama aliansinya gitu. Nah, kemudian dari segi bebannya juga itu juga berbagi dengan mitranya sendiri kan dari aliansinya. Nah, baik dari aspek distribusinya, teknologinya, maupun pembiayaannya, itu tuh ada ibaratnya menimbulkan atau bisa dapat efisiensi operasionalnya gitu loh, bisa tercapai. Karena mungkin perusahaan bisa memanfaatkan keunggulan mitranya dari yang bidangnya mungkin berbeda ya antara bidang perusahaannya. Kayak mungkin yang tadi sudah dikatakan perusahaan A dan B yang mungkin perusahaan B-nya ini lebih unggul itu kan bisa saling menguntungkan, bisa saling memberikan manfaat satu sama lain gitu. Jadi bukan cuma rawan kompetisinya. Jadi bukan cuma kayak ya udah masalahnya sendiri, tapi bisa dibagi rata sehingga untuk biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk ekspansi pasar atau mungkin menjangkau pasar itu bisa dapat ditekan gitu. Jadi bisa untuk efisiensi anggarannya juga. Adapun dari contoh kasus nyatanya tuh dari kayak Goto yang dimana ini kan dia aliansi strategis dari Tokopedia dan Gojek yang
membentuk Goto Group yang dimana aliansinya ini tuh kedua perusahaan mampu saling melengkapi kekuatan mereka gitu yang dimana Tokopedia dalam e-commerce, kemudian Gojek dalam logistik dan layanan digitalnya, yang dimana hal itu jadi memperkuat posisi mereka gitu di tengah ketatnya persaingan digital dan juga tekanan ekonomi. Nah, oleh karena itulah strategi aliansi atau aliansi strategis ini tuh menurut aku lebih fleksibel dan juga minim risiko serta sangat sesuai diterapkan di pasar Indonesia yang mungkin dinamis atau fluktuatif inilah. Dari jawaban itu apakah menjawab untuk saudara Mahes? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai dan pemaparan materi juga sudah selesai, mungkin segitu saja eh, presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok yang telah melakukan presentasi pada sore hari ini. Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar, Pak. Oh iya, Terdengar. jadi memang dalam strategic management pertanyaannya kita selalu harus menanyakan kepada diri kita itu bukan what tapi kenapa gitu. Kira-kira uh, kenapa kita harus berubah gitu, gitu. Kan apa yang harus kita ubah ya gitu. Gitu. Ketika kita mau berubah gitu, contoh gitu ya kan. Untuk bisa move, apa namanya bisa shifting ke bisnis yang lebih baik ya kita harus melakukan beberapa strategi, salah satunya diversifikasi ya gitu, diversifikasi produk gitu kan gitu atau layanan gitu ataupun men-setting sebuah bisnis proses yang memang tidak tidak biasa begitu ya, tidak biasa gitu ya. Selain diversifikasi ya untuk bisa apa namanya scale up, salah satunya contoh yang sekarang lagi tren adalah mungkin bakar uang kali gitu, bakar uang ya, ya yang ini benar-benar apa namanya berat banget gitu, berat banget, tapi terbukti terbukti apa namanya terbukti bekerja juga gitu, works juga gitu ya, karena pada dasarnya walaupun terlihat seperti dalam tanda kutip bisnis kartel gitu, kalau kalian belajar prinsip ekonomi atau teori ekonomi bahwasannya ada kan pasar persaingan sempurna gitu kan, ya kan, terus dia memang menjadi pasar tunggal gitu, pemain-pemain tunggal gitu. Sekarang saya tanya sama kalian, seandainya Gojek sama Grab gabung gitu, anggap yang Maxim, InDriver nggak ada, kira-kira harga Gojek masih 10.000 nggak gitu? Enggak, Pak. Iya, karena apa? Ya karena Karena terserah dia, lu mau pakai ya, bayar gitu kan, kalau enggak nggak apa-apa, yang lain juga pasti harus bayar gitu. Kayak begitu ya. Nah, berikutnya ketika ya apa namanya menjadi pemain tunggal atau ya single player ya itu menjadi sangat berbahaya ya gitu kan. Kita sebenarnya dalam konteks bisnis tentunya akan menguntungkan kita gitu ya kan. Tapi apa namanya ada juga kerugiannya ya gitu teman-teman semua ya. Maksudnya dalam menerapkan strategi-strategi yang uh, seperti model bakar uang gitu ketika menjadi pemain tunggal ya kita nggak bisa dapat insight dari apa namanya masyarakat gitu ya, dia nggak bisa melakukan komparasi jadi produk kita cenderung akan lebih apa ya, lebih lebih ini sih, lebih jenuh seperti itu gitu. Nah, setiap strategi itu punya apa namanya ya sebutannya kayak ini cocok di sini, ini nggak cocok di sini gitu. Nah, ini perlu trial and error gitu, maka perlu ada namanya bagian research ya gitu, research and development yang memastikan bahwasannya kira-kira ya penerapan atau implementasi strategi itu juga nggak murah ya teman-teman semua ya, juga nggak murah gitu, maka perlu ada simulasi dan juga riset seperti itu, sehingga apa gitu, sehingga kita bisa mengurangi biaya-biaya yang menurut kita tidak penting dalam implementasi strategi tersebut gitu.
contoh misalnya mau menjadi perusahaan apa namanya, kita shifting ke digital gitu kan, misal gitu kan, shifting ke digital, tapi nggak melakukan simulasi dan research gitu. Akhirnya vendor apa aja dipanggil semuanya gitu kan. Biaya implementasi digitalisasi itu bisa sangat mahal gitu. Sehingga harusnya keluarnya cuma misalnya contoh cuma keluar 2 miliar, tapi akhirnya kemakan misalnya 4 miliar gitu, dua kali lipatnya gitu. Padahal harusnya hal-hal seperti tersebut bisa di disederhanakan, disimplifikasi kayak gitu. Nah, jadi kuncinya adalah untuk bisa survive. Tadi dulu ada strategi-strategi yang kami bahas, tapi ya penerapannya belum tentu cocok antara satu tipe bisnis ya dengan bisnis yang lainnya gitu ya. Jadi memang ini harus dikaji ulang kayak gitu, dikaji ulang kira-kira gimana tuh gitu ya kan. Kalau misalnya marketnya seperti ini dan sebagainya, makanya bisnis itu kayak eh, sebuah bidang ilmu yang holistik gitu. Orang kan mengertinya, gampang lah, nggak usah belajar lah sekolah bisnis ya, ntar dulu gitu kan. Gitu. Makanya kalau di luar negeri itu School of Business itu elit ya gitu ya kan. Bahkan orang-orang yang S1-nya IT atau engineering juga ngambilnya bisnis sebenarnya gitu, S2-nya atau S3-nya gitu. Karena dia butuh pertama butuh insight gitu kan. Yang kedua butuh koneksi gitu. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja tambahan dari eh, saya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh di rise up. Atau cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, ya berarti bisa ini ya teman-teman semua. Bisa apa? Bisa kita cukupkan pas kita pada sore hari ini ya gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua dan mohon maaf. Nanti untuk absen tolong PJ dibantu dulu di apa namanya? Di marking dulu manual gitu. Ini saya belum bisa buka LMS gitu, belum sempat buka LMS gitu. Nanti ketika udah bisa nanti saya marking gitu berdasarkan rekap PJ dan juga Iya, Pak, nanti dikirim ininya. iya dan juga ini ya apa namanya partisipasinya juga direkap ya, Buza ya gitu. Iya, Pak. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lain silakan. Kalau nggak ada, bisa kita apa namanya cukupkan lebih awal kelas kita pada sore hari ini, ya teman-teman semua. Eh, ya, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada kelas sore hari ini ya. Gitu, kita ketemu lagi pekan depan. Kayaknya kalau pekan depan kayaknya offline ini gitu ya. Gitu, offline karena udah lama online ya, gitu. Udah sangat lama online gitu ya. Nggak ketemu-temu mungkin udah kangen kampus juga kali teman-teman semua di sini gitu apa masih ada di kampung saya kan nggak tahu ya masih ada di kampung atau gimana gitu ya karena saya khawatirnya kemarin tuh yang jangan masih ada yang di kampungnya ya, gitu. Oke kalau gitu terima kasih saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, waalaikumsalam. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Kasih, Pak. semuanya. Terlebih dahulu.